Halo guys, kembali lagi di channel saya Jitro Lendeon. Seperti biasa, saya akan membahas konten pinjaman online langsung cair 2022. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Aplikasi yang akan saya bahas kali ini adalah Singa Pinjaman Uang Online. Dan aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK dan sudah terdaftar, yang artinya pinjaman online legal. Setelah mengizinkan apa yang diminta dari aplikasi ini, tampilan awalnya seperti ini, dan kita klik dapatkan sekarang. Seperti aplikasi pada umumnya, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone yang masih aktif, gunanya untuk login saat kita membuka aplikasi ini. Selanjutnya kita masukkan kode captcha yang tertera di sebelah kiri. Setelah itu kita akan verifikasi. Di sini ada dua pilihan, yaitu melalui suara dan SMS. Dan saya memilih melalui SMS. Kita akan menunggu kode OTP yang akan dikirimkan. Kita masukkan secara manual. Registrasi selesai, kita kembali ke halaman awal dan klik lagi dapatkan sekarang. Di sini kita diminta untuk memasukkan data diri. Yang pertama, foto KTP. Saran saya saat proses pengambilan foto, gunakan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terang, karena itu juga berpengaruh pada pengajuan kita nanti. Jika sudah selesai, kita klik OK. Di sini kita klik lanjut. Data diri selanjutnya yang akan kita masukkan berupa nama, tanggal lahir, nomor KTP, jenis kelamin, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat tempat kita tinggal sekarang, nomor WhatsApp, email, informasi rumah, pendidikan, informasi pernikahan, dan juga tanggungan. Setelah selesai, kita klik langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan memasukkan data pekerjaan seperti nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat perusahaan kita, pendapatan, dan nama pekerjaan kita, dan juga jenis pekerjaan. Untuk nomor telepon perusahaan, teman-teman bisa menggunakan nomor telepon kalian sendiri atau juga nomor telepon teman kalian. Dan akan lebih baik lagi jika teman-teman memasukkan nomor telepon milik tempat teman-teman bekerja sekarang. Tetapi poinnya di sini, nomor telepon perusahaan ini harus masih aktif. Untuk alamat dari perusahaan, masukkan alamat perusahaan yang cukup masuk akal jika teman-teman ingin memasukkan data yang busuk. Tetapi jika teman-teman ingin memasukkan alamat tempat kalian bekerja, itu malah akan lebih bagus lagi dan akan meningkatkan jumlah nilai pinjaman dari aplikasi ini. Dan untuk pengisian alamat detailnya, perhatikan teman-teman, gunakan huruf besar semua untuk detail alamatnya. Untuk pendapatannya di sini, teman-teman bisa memasukkan sesuai UMR dari daerah kalian masing-masing. Untuk lama bekerjanya, di sini saya memasukkan selama 3 tahun. Dan jenis pekerjaan yang saya pilih di sini adalah ada di pilihan terakhir, yaitu pekerjaan lain. Setelah selesai, kita klik langkah berikutnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan kontak darurat. Saya langsung percepat saja pengisiannya. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan informasi data bank milik kita. Dan di sini saya memakai Bank BRI.
Jika sudah selesai, kita klik langkah berikutnya, dan di sini saya mendapat limit pinjaman sebesar 1.100.000 dengan tenor pinjaman 60 hari. Dan di sini juga teman-teman bisa melihat untuk tujuan pinjamannya ada beberapa pilihan. Dan di sini saya memakai pilihan yang untuk tujuan pinjaman saya, yaitu renovasi rumah. Dan di sini kita bisa melihat tenor cicilan yang akan kita bayarkan jika pengajuan kita telah lolos dan bisa dicairkan. Setelah selesai melihat, kita klik lanjut, dan di sini kita diminta untuk verifikasi wajah atau identifikasi wajah jika sudah benar sama seperti di KTP. Pastikan kembali untuk detail pesanan kita, dan jika sudah, kita klik centang. Setelah kita klik lanjut, di sini kita dibawa ke syarat dan ketentuan, yaitu perjanjian pinjaman. Teman-teman bisa membacanya. Setelah selesai, kita klik saya menyetujui syarat dan ketentuan, dan selanjutnya kita klik lanjut. Dan pinjaman saya sedang ditinjau. Perkiraan hitungan mundur yaitu 1 hari. Dan saya juga mau mengingatkan buat teman-teman, di sini saya hanya menginformasikan pinjol yang mudah cair 2022. Untuk bisa dicairkan itu tergantung pengisian data diri dari teman-teman. Saya doakan buat kalian yang sedang mengajukan pinjaman, semoga pinjaman kalian bisa dicairkan. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI. Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal.
agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.